Ditambahkan tadi terkait Wush, LRT, MRT yang sudah menerapkan sistem pengamanan yang canggih begitu ya. Kemudian juga ada sensor real time yang tidak ada di KRL konvensional ataupun kereta api jarak jauh ya yang selama ini kita pakai. KRL komuter lain itu kan hanya punya fixed block. Signaling ya, sinyal blok statis yang tadi menurut Anda, kesimpulan sementara Anda bahwa rawan sekali untuk human error. Apakah KRL dan juga komuter lain termasuk juga kereta api jarak jauh mungkinkah mempunyai sistem secanggih itu? Ya, kalau dibilang mungkin ya Mbak. Jadi memang kalau kita baca balik ke teori itu, ketika jarak antara satu stasiun dengan stasiun lain kurang dari 3 kilo, memang alangkah lebih baiknya di situ ada sistem pengereman tambahan, Mbak. Sistem untuk menolong masinis ketika dia terlambat gitu. Biasa disebut ATP, Automatic Train Protection gitu. Jadi memang harus diinstal dan ini memang urgensi dan betul dari Pak Miko tadi bilang harganya memang nggak mahal gitu. Yeah. Dan untuk keselamatan memang jadi salah satu urgensi. Oke. Pak Miko, apa catatan penting dari Anda sekarang Pak, atau apa yang paling urgent yang bisa dilakukan? Kalau kita menunggu tadi anggaran 4T untuk perbaikan infrastruktur, apa yang sangat mungkin bisa dilakukan? Karena KRL hari ini pun juga terus harus melayani masyarakat. Ya, jadi ini sudah pada waktunya ya. Jadi seluruh perlintasan yang sebidang ini ditutup dulu. Jadi kita tutup yang tidak ada penjaganya dari kereta api. Ini kita tutup dulu. Di Jabodetabek saja Pak? Di Jabodetabek? Kita Jabodetabek karena tingkat intensitasnya itu kurang dari 10 menit kereta itu, ya kan? Jadi kurang dari 10 menit itu kita tutup dulu. Harus kita tutup karena ini nggak bisa. Yang kedua, ya. Ini maaf Pak Miko, saat kita bicara ini Pak, kita bicara ini, diskusi ini, apakah itu sudah dilakukan, sedang dilakukan? Ya di Bekasi Timur yang kejadian itu ditutup langsung Pak. Yang di Bulak Kapal itu ditutup sekarang, tidak boleh Jadi pokoknya seluruh perlintasan sebidang yang tidak dijaga oleh PT KAI harus ditutup. Untuk kasus Jabodetabek harus ditutup dulu, ya kan? Sampai dibuat oleh PT KAI seperti itu. Ya bagaimana sekarang masyarakat kan hanya pandangan visual, oh ada kereta mereka pakai bambu seperti itu, nggak bisa seperti itu. Nah ini harus ada sampai palang otomatisnya itu ada ya dari kereta api. Kalau kan nggak boleh seperti itu, karena bahaya nanti. Masa mau ada korban lagi, baru ada kita 16 korban kan sekarang, yang luka-luka 100-an ya, itu masih benar-benar cepat sembuh seperti itu. Itu harus seperti itu. Ya tadi sistem persinyalannya benar-benar diperbaiki. Terus masinis ini bagaimana dia mengambil tindakan kalau sistem persinyalan ada masalah, itu yang paling urgent seperti itu. Ya Mbak ya, harus benar-benar kita pastikan ya. Kalau tidak ya lebih baik tidak berangkat Mbak daripada tidak pulang sama sekali. Jadi lebih baik kita nggak perlu berangkat. Jangan kan lebih baik tidak berangkat daripada tidak pulang ya. Repot kan tidak pulang nanti dia. Seperti itu sih Pak, dari saya seperti itu. Oke, Mas Fahmi, apa rekomendasi mendesak dari MTI? Ya, kalau dari kami dari MTI tentu harapannya Pak Miko izin Pak, ada SKB 3 Menteri dari Kementerian PU, kemudian Kementerian Perhubungan dan Kemendagri Mbak. Karena memang di Kemendagri ini kenapa penting tadi, karena ada kelas jalan tadi yang memang ada tugas nasional, betul, kabupaten maupun provinsi. Perhubungan, kemudian PU sama Kemendagri. Iya, kalau tadi infrastruktur di PU, apa yang Anda harapkan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri? Kementerian Perhubungan tentu realisasi untuk pembangunannya, karena ketika itu dibangun, kemudian sertifikasi pegawai, terutama penjaga pintu, kemudian peningkatan SOP ketika melewati pintu juga itu jadi salah satu tanggung jawab. Karena kalau kita bicara kecelakaan kereta api seperti ini, apalagi korbannya sudah begitu banyak begitu ya, ini tidak bisa disebut hanya atau single factor saja, multi factor di sini. Usulan dari MTI Pak Miko kepada Komisi 5, apakah mungkin dilakukan SKP 3 Menteri? Ya itu sangat mungkin sekali SKP 3 Menteri. Jadi untuk Depdagri, Kemendagri nanti yang akan mengajukan kepada Gubernur dan Wali Kota untuk
menjaga membuat perlintasan sebidang itu, ya kan. Nah, dan Kementerian PU juga akan berusaha untuk jalan-jalan nasional perlintasan sebidang dengan kereta api itu membuat flyover dan seperti itu. Memang sudah tidak banyak ya di Pulau Jawa terutama. Jadi harapannya ini bisa. Ya, apalagi Pak Presiden sudah concern, ya kan. Ya. Harapannya itu. Dan dalam waktu dekat, ya kan, kalau pembuatan flyover kan sekitar 8 sampai 12 bulan. Tapi kalau pembuatan palang otomatis itu kan kira-kira tidak lebih dari 6 bulan seperti itu. Harapannya itu jika sistem itu sudah palang otomatis dan flyover dan underpass itu sudah jadi, insya Allah nanti resiko kecelakaan yang terjadi, ya kan, itu lebih kecil seperti itu. Karena banyak sekali kemarin saya lihat di berita juga ini ada di daerah tertabrak, ya seperti itu. Memang karena masyarakat karena palang ini kadang masyarakat juga mau cepat seperti itu. Itu yang harapannya kita harus perbaiki. Dan juga nanti jika sudah ada sistem bekas tidak sebidang itu, harapannya ini dibuat himbauan, jadi masyarakat itu tidak jenuh waktu menunggu kereta lewat, sesuatu yang bisa menarik. Jadi tidak jenuh menunggu 1 sampai 5 menit. Nah, itu juga kita harus pikirkan supaya ini kan sama-sama nih masyarakat supaya nyaman, aman, dan kita di pemerintahan juga segitu mengatur supaya itu bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa terlindungi kira-kira. Baik. Pak Miko, investigasi KNKT sedang berjalan saat ini. Jika nanti kemudian terbukti ada kelalaian sistemik, Pak, pada infrastruktur milik negara, langkah politik apa yang akan diambil oleh Komisi 5 kepada PT KAI misalnya, kepada Kementerian Perhubungan? Jadi kita besok akan besok ya jam 1 kita akan memanggil stakeholder terkait ini. Jadi kita tidak bisa mendahului ya. Yang jelas semua ada sanksinya seperti itu jika ada kelalaian. Ya nanti siapa yang ini kita nggak tahu. Yang jelas besok jam 1 kita dari Komisi 5 akan memanggil beberapa juga dari Komisi 6 juga, kan karena mitranya kereta api kan ini dari Komisi 6. Jadi kita lihat nanti investigasi awalnya seperti apa. Ya mudah-mudahan ya kan, sekali lagi ini pelajaran besar buat kita ya, seperti itu ya. Ini kan sepertinya ini sesuatu yang harusnya kita sudah tahu, tinggal kita mau atau tidak. Nah, semua harus kita sempurnakan, jangan sampai terjadi lagi ya kan, seperti ini. Ya. Itu sih Mbak. Terkait dengan korban, Pak Miko, terakhir sekaligus closing dari Anda, Pak. Bagaimana pemenuhan hak restitusinya? Bagaimana Komisi 5 akan terus mengawal hak restitusi untuk korban, kemudian juga santunan bagi para korban dari pihak operator? Nah, jadi ini kemarin waktu di tempat kejadian juga Direktur Jasara Harja hadir ya kan. Jadi ada 2 nanti tanggungan. Dari Jasara Harja mengeluarkan 50 juta dan Jasara Harja Putra 40 juta. Jadi ini double cover. Nah, untuk yang meninggal ya, untuk yang luka ringan itu semuanya dibiayai ditanggung oleh Jasara Harja seperti itu. Jadi ini terus kita kawal datanya. Kebetulan kan rumah sakitnya semuanya di Bekasi ya, kita juga kawal. Jadi insya Allah nanti itu nggak ada yang terlewat. Jadi semuanya akan memperoleh haknya. Okay. Tapi ini bukan ya, kita dengan menyantuni dan memberikan ini bukan sesuatu selesai. Jadi intinya ini hanya meringankan, yang mudah-mudahan yang terpenting kecelakaan ya. Jadi kecelakaan ini terakhir dan mudah-mudahan yang meninggal dunia ini bisa diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang baik seperti itu. Ya, amin. Terima kasih Pak Miko. Sebagai penutup, Mas Fahmi, tadi Anda menyebutkan tahun 2026 saja itu sudah ada 40 kecelakaan kereta api, baik itu yang anjlok, baik itu yang memang berbenturan, baik itu kerusakan sinyal, atau yang puncaknya tragedi yang baru terjadi kemarin di Bekasi Timur. Apa pesan Anda? Tadi Pak Miko juga bilang bahwa kereta api itu yang teraman setelah pesawat terbang begitu. Apa
apa pesan Anda agar masyarakat tetap merasa aman menggunakan moda transportasi kereta api pasca tragedi ini? Ya, memang harapan kami di MTI, masyarakat luas bisa merasakan haknya untuk aman dan nyaman menggunakan transportasi publik. Jadi memang ini semoga menjadi momentum yang baik untuk perbaikan seluruh stakeholder supaya kedepannya kecelakaan serupa tidak terjadi dan semoga ini jadi yang terakhir gitu, Mbak. Dan memang harus serius untuk membenahi transportasi di Indonesia. Termasuk calon penumpang juga, kalau ada satu kereta anjlok itu pasti akan mundur selama berjam-jam, bahkan bisa langsung Cancel. dibatalkan. Betul. Apa saran Anda untuk terkait operator? Jadi terkait operator memang ini yang sudah dilakukan oleh KAI sebetulnya, bahwa ketika ada pembatalan kereta maka akan ada refund. Kemudian ketika Tapi refund pun juga tidak segampang itu ya Mas, meskipun refund dikembalikan 100%, tapi kan betul. pada kenyataannya, pada prakteknya kita harus tetap mengantri, kita harus tetap proses, ya kan? Iya, betul. Dan semoga di internalnya KAI ada perbaikan untuk sistem refund. Kemudian mungkin juga bisa ada armada pengganti dengan bus misalnya, bekerja sama dengan Damri bisa dilakukan untuk mengantar penumpang yang tadinya harusnya menggunakan kereta bisa menggunakan bus. Ini pernah dilakukan terakhir waktu kejadian banjir di Pekalongan. Waktu itu ada banjir, maka penumpang dievakuasi menggunakan bus seperti itu, Mas Titi. Oke. Ini stakeholder harus sama-sama ya, tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana caranya untuk membuat perbaikan ke depan dan tidak sebatas hanya retorika di atas kertas saja. Mas Fahmi, analis perkereta apian masyarakat transportasi Indonesia, dan melalui sambungan Zoom ada Pak Sujatmiko atau Pak Miko, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB. Terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tragedi di Bekasi Timur bisa menjadi pengingat keras bahwa dalam dunia transportasi tidak ada toleransi untuk kesalahan. 16 nyawa yang hilang menuntut pertanggungjawaban berupa perbaikan sistemik, bukan sekadar saling lempar kewenangan antara pusat dan daerah terkait palang pintu atau persinyalan. NTV Prime kembali usai jeda dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.